Shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 5, ayat yang kelima mulai. Dua Korintus 5 ayat yang kelima mulai. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, kita akan melihat perjalanan iman di sini. Ya, ayat 7 mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Bahwa kita ini berjalan bahkan keselamatan kita pun masih belum kita lihat. Ya. Karena kalau itu kita sudah lihat berarti itu bukan iman lagi, itu sudah fakta. Ya. Iman itu percaya pada sesuatu yang belum kita alami, percaya pada sesuatu yang belum kita lihat secara jasmani. Nah, di sini ayat yang kelima mengatakan namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal apa yang dimaksud hal itu? Yang dimaksud hal itu adalah di atas ayat-ayat di atas berkata bahwa kita itu menginginkan hal yang rohani dengan tubuh dan keinginan secara jasmani. Sehingga bukannya mengalami sukacita tetapi mengalami penderitaan. Ya. Kita ingin mengalami tubuh rohani tanpa meninggalkan tubuh jasmani. Ya. Sehingga hal yang tidak mungkin ini membuat kita selalu gelisah, menderita. Kita menginginkan janji-janji Tuhan yang besar, tetapi sementara itu kita tetap hidup dalam kedagingan. Ini membuat kita penuh tanda tanya. Katanya Tuhan begini, katanya Tuhan akan melakukan ini. Kenapa kok tidak terjadi? Kenapa kok malah aku mengalami seperti ini? Nah, kita akan penuh dengan tanda tanya, kita akan selalu menderita kalau kita hidup seperti itu, menginginkan janji Allah, sementara kita tidak mau meninggalkan tabiat-tabiat daging kita. Dan ini terjadi bagi banyak orang Kristen yang seperti itu. Kembali kepada ayat yang kelima, namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Bahwa kita ini, Paulus katakan, hidup kita itu diubah dari sehari ke sehari. Diperbarui dari sehari ke sehari. Segala sesuatu yang Tuhan siapkan itu selalu hanya kita dapatkan ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak menepati janjinya, tetapi selalu ada proses untuk bisa menerima janji-janji Tuhan. Oleh karena itu kembali saya mau berkata kekristenan itu tidak mudah. Orang untuk menjadi orang Kristen aja Yesus
membayar dengan begitu mahalnya, yaitu nyawanya sendiri. Berarti kan itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mudah kita dapatkan sebenarnya. Kembali kepada ayat yang kelima, namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Untuk apa? Untuk beralih ke tubuh rohani, untuk beralih kepada mempunyai keinginan-keinginan roh, mengikuti pimpinan roh, supaya janji-janji Tuhan itu tercapai dalam hidup kita. Allah mempersiapkan itu, mempersiapkan kita dikatakan, dan sebagai jaminannya, jaminan apa? Jaminannya dikatakan di sini di terjemahan baru yang lama, ini terjemahan baru versi kedua. Yang lama dikatakan segala sesuatu yang disediakan. Ya. Jadi Allah itu sudah menyediakan banyak hal kepada kita. Dan Tuhan memberikan jaminan, yaitu ini loh jaminannya, ini Roh Kudus. Berarti kamu pasti akan mendapatkan. Ya. Kan orang kalau mau minjem sesuatu atau membeli sesuatu tidak usah langsung bayar, tapi ada jaminan. Ya. Sehingga itu berkata bahwa itu menjadi milikmu dan tidak usah diragukan lagi. Tetapi kembali ketika kita hidup dalam kedagingan, tidak mau meninggalkan kedagingan, maka jaminan ini adalah sekedar jaminan yang bahkan saya mau katakan semakin membuat kita bingung. Padahal setiap orang Kristen seharusnya hidup tenang. Kenapa? Ada jaminan. Semua orang Kristen itu seharusnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan semuanya dan ada jaminannya bahwa itu sudah Tuhan sediakan, itu sudah pasti kamu miliki. Jaminannya apa? Roh Kudus. Tetapi kan jarang sekali orang Kristen yang berdoa kepada Roh Kudus, yang membuat Roh Kudus itu menjadi nyata bagi kita. Kita jarang berbicara kepada Roh Kudus, kita selalu bicara kepada Bapa, kita berbicara kepada Yesus. Sehingga Roh Kudus itu sepertinya tidak nyata. Roh Kudus itu seakan-akan hanya kuasa yang ada pada kita. Padahal itu adalah pribadi. Jadi mari kita perhatikan di sini sungguh-sungguh bagaimana kekristenan kita. Apakah kita penuh tanda tanya? Apakah kita penuh kekhawatiran? Apakah kita penuh ketakutan? Apakah kita sering bimbang? Semua itu terjadi karena kita tidak tahu bahwa Yesus sudah memberikan jaminan bahwa semua janji-janjinya pasti digenapi. Semuanya. Semakin Anda bergaul intim dengan Roh Kudus, semakin menyadari akan kehadiran Roh Kudus, maka Anda akan semakin mempunyai iman yang kuat bahwa semua janji Tuhan pasti digenapi. Ya. Nah, karena kita mendapatkan jaminan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya kepada kita. Di sini dikatakan, karena itu hati kami senantiasa tabah. Nah, karena Tuhan memberikan jaminan, kita tenang. Karena Tuhan memberikan jaminan yaitu rohnya kepada kita menjadi tabah menghadapi apapun juga. Kalau di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18 kan dikatakan, karena kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Sehingga penderitaan ringan ini dianggapnya penderitaan yang sangat berat itu dianggap penderitaan ringan oleh Paulus. Kenapa? Hadiah yang disediakan Tuhan jauh lebih berharga. Seakan-akan itu sama seperti orang kerja misalnya 1 hari digaji 1 miliar. Nah,
Itu mau dibuat seberat apapun kerja, ya kan? Itu tetap kita akan katakan enteng. Kenapa? 1 miliar gajinya sehari. Nah itu seperti itu. Sehingga Paulus kata, penderitaan kami ini adalah penderitaan yang ringan bagi kami. Dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan bagi kami. Nah, di sini pun kita perhatikan Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Masalahnya, sadarkah kita bahwa ada Roh Kudus di dalam kita? Dan apakah bisa melihat apa yang Tuhan sediakan di alam roh itu? Kalau Anda tidak bisa melihat alam roh, kalau Anda tidak bisa melihat janji-janji Allah itu dan digambarkan di dalam otak kita, Anda tidak akan pernah bisa mempercayai janji itu. Ya. Karena Yesus pun berkata, apabila kamu berdoa, ketika kamu berdoa, percayalah bahwa apa yang kamu minta itu sudah diberikan. Loh, permintaannya sudah ada di tangannya atau enggak? Enggak ada kan? Tapi percaya bahwa itu sudah diberikan. Nah, itulah iman. Kalau permintaan kita sudah ada di tangan, itu bukan iman lagi, itu fakta. Ya. Iman percaya sebelum kita menerima. Ya. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Kenapa? Karena tahu Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dan Tuhan memberi jaminan bahwa semua yang disediakan Tuhan itu sampai ke dalam tangan kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya. Musa memimpin bangsa Israel mengadakan perjalanan yang penuh dengan kelelahan, dengan penderitaan. Dikatakan Ibrani pasal yang ke-11. Karena dia melihat yang tidak kelihatan. Ya, karena dia melihat yang tidak kelihatan. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selama kita itu mendiami tubuh jasmani ini, janji keselamatan kekal itu masih jauh untuk menjadi kenyataan. Janji keselamatan kekal itu akan nyata ketika kita sudah ketemu Tuhan nanti. Ketika kita sudah mati dan bangkit kembali. Ketika kita mengalami pengangkatan. Baru itu menjadi nyata. Sementara kita hidup masih jauh. Kan tidak perlu keburu kan? Ya, tidak perlu keburu kan? Tenang. Walaupun jauh pasti nyampe juga kok. Ya, tidak perlu keburu. Ya. Saya sering bergurau ketika orang-orang saya mendengar kenalan saya meninggal. Masih umur 40 tahun, umur 35 tahun. Saya katakan ada apa sih keburu? Orang Tuhan katakan, sudahlah nanti 80 tahun lagi ya, kata Tuhan. Iya kan? Atau 120 tahun lagi. Tidak usah keburu, pasti nyampe. Ya, pasti nyampe. Ya. Nah, sementara kita masih di tubuh ini, dikatakan, kami ini masih jauh dari Tuhan. Ya. Artinya jauh dari Tuhan ini artinya itu bahwa untuk berhadapan muka dan berjalan bersama Tuhan di surga itu masih jauh. Ya. Oleh karena itu tenang, tidak usah gelisah, dikatakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Seringkali orang mengejek, katanya beriman. Tapi mana yang kamu imani?
Kalau Anda baca Ibrani pasal yang ke-11, ada orang-orang yang beriman dan mendapatkan apa yang diminta, apa yang dijanjikan Tuhan sementara mereka masih hidup. Tetapi kalau Anda terus membaca, ada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkannya selagi mereka masih hidup. Tetapi mereka tetap beriman, mereka melihat, dikatakan bahwa janji itu melambai-lambai kepadanya. Bahwa itu pun hidup dengan iman. Bahkan saya mau katakan kita lebih baik mati dengan penyakit kita dalam keadaan beriman kepada Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Daripada Anda mati dan sementara dalam perjalanan kematian Anda mengatakan, aku tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Mana buktinya hidupku semakin parah ini. Aku tidak percaya firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Dan sama-sama mati. Anda bisa bayangkan yang satu mengatakan aku tetap percaya oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Mati. Kira-kira ketika dia berhadapan dengan Yesus bagaimana sambutan Yesus? Bandingkan dengan orang yang kedua, aku sudah tidak percaya. Ini keadaan tubuhku semakin parah dan mati. Bagaimana kalau ketemu Yesus nanti? Lebih baik kita tetap bertahan dalam iman kita. Seperti tokoh-tokoh Alkitab. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Aku percaya, kami percaya dia akan menolong kami. Dan seandainya dia tidak menolong kami, kami tetap percaya. Itu iman. Kenapa? Karena mereka kenal Allahnya. Mereka mengetahui apa yang dijanjikan Tuhan secara pasti. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, aku akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Bisakah atau maukah kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Yesus itu benar dan pasti terjadi. Sementara keadaan kita masih dalam kekurangan. Ketika kita mempercayai, maka itulah yang dikatakan berjalan dengan iman. Ingat, iman bukan fakta, belum menjadi fakta. Iman itu adalah perjalanan, iman itu adalah perjalanan dari alam rohani kepada alam nyata. Itu iman. Apa yang kita percayai bahwa nanti kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu adalah perjalanan iman. Percaya dulu, maka pekerjaan besar itu dalam perjalanan dari alam roh ke alam nyata. Kemudian terjadilah fakta. Percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, itu adalah perjalanan iman. Kesembuhan dari alam roh sedang berjalan, dan ketika sudah sampai ke alam nyata, itulah fakta. Sementara ini kita hidup dengan iman. Tetapi nanti di surga kita sudah hidup secara fakta. Bertemu Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Orang yang hidup dengan iman. Kelihatan dari perkataannya. Kata Paulus kepada jemaat di Roma, ya Roma 10 ayat 8 sampai yang ke-10.
bahwa dari perkataannya engkau akan tahu orang itu beriman atau tidak. Yakobus berkata, engkau akan tahu iman seseorang dari perbuatannya. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu harus sinkron. Baru Anda akan dikenal sebagai orang yang beriman. Jangan berkata sebentar, berkata aku percaya Tuhan akan berkati. Kemudian 3 hari lagi, kok begini terus ya, kapan berubahnya? Itu enggak beriman. Anda sudah membatalkan iman 3 hari yang lalu itu. Anda harus tetap konsisten dengan apa yang Anda katakan pertama kali. Walaupun itu berjalan 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, Anda harus konsisten. Perbuatan. Kenneth Hagin berkata begini. Kalau Anda percaya Anda sudah sembuh, Anda harus melakukan apa yang dulu atau kemarin Anda tidak bisa lakukan. Jadi ketika Kenneth Hagin itu hidup dengan iman, dia sudah dipisahkan karena dia pasti akan mengalami kematian. Dia hanya bisa berbaring. Dan dia hanya minta Alkitab. Dia sudah ada di atas ya dengan piyamanya karena dia sakit. Ditaruh di atas, dia tidak bisa berdiri. Tetapi ketika dia membaca Injil Markus tentang iman, apa yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah mendapat. Maka dia berusaha, kemudian berusaha dengan keras. Dia turun dari tempat tidurnya dan dia jatuh. Dia merangkak ke lemari pakaiannya dan dia mencoba sendiri untuk ganti baju. Setelah itu dia merangkak lagi ke bawah, turun tangga. Dia merangkak dan orang-orang semua ketika dia sampai di bawah, dia baru bisa berjalan. Dan sejak itu dia berkata, saya tidak akan pernah sakit lagi sampai usia saya, sampai Tuhan panggil saya, dia kata. Dan dia menjadi penginjil kesembuhan. Dia mati kalau tidak salah umur 83 tahun. Seperti yang dia selalu katakan, saya tidak akan mati di bawah umur 80 tahun. Orang dunia akan berkata, itu sombong. Tetapi Kenneth Hagin menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah iman. Bagi Tuhan itu adalah iman. Bagi orang-orang yang tidak ngerti dikatakan itu sombong. Ingat, kita berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, baru itulah disebut iman, bukan kesombongan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan mengatakan engkau berharga di mataku. Dan kita kemudian mengatakan saya ini orang yang hina, sama sekali tidak berharga. Anda tidak beriman dan Anda malah menentang apa kehendak Tuhan loh. Aduh, bagaimana ya besok ini aku makan apa? Anda sedang menentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan khawatir. Pelajarilah firman Tuhan dengan benar, sehingga kita akan berkata-kata dengan iman, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita bertindak. Kalau percaya, besok pun aman. Sekalipun sekarang tidak punya uang, ya jangan memperlihatkan muka susah dong. Bersukacitalah. Wah, kalau tidak menampakkan muka susah, nanti kalau Tuhan tidak tergerakkan, orang lain juga tidak tergerak juga. Kalau menampakkan muka susah, seandainya Tuhan tidak tergerak, maka orang lain akan digerakkan oleh muka saya. Ya kan? Jangan seperti itu. Bersukacitalah.
Karena Alkitab juga berkata, sukakanlah dirimu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua keinginanmu. Ya. Jangan sampai ketahuan bahwa kita tidak punya uang. Walaupun dompetnya sisa 200 rupiah, 500 rupiah, bersukacitalah. Ya. Sehingga walaupun dompet Anda hanya 500 rupiah, 1000, orang nawarkan mau beli rumah. Murah, ini hanya 2 miliar. Ya. Kenapa? Mukamu itu muka kaya. Ya. Sudah miskin pakai muka miskin lagi. Ya kan? Minimal muka kita kan muka kaya. Orang yang ditawarkan itu bukan mau utang berapa. Bukan. Ini loh ada rumah 5 miliar, murah. Seandainya kita mengatakan, belum cukup uangnya. Belum cukup, jangan bilang enggak punya. Belum cukup uangnya. Ya, kan sama kan? 500 sama 2 miliar, kalau harganya 5 miliar kan sama-sama kan? Belum cukup. Daripada Anda katakan enggak punya. Kalau Anda katakan enggak punya, Alkitab katakan, karena engkau tidak punya, maka semua yang ada padamu itu akan aku ambil, kata Tuhan Yesus. Ya. Jangan mengatakan tidak punya, belum cukup, tidak apa-apa. Ya. Jadi iman itu dimanifestasikan melalui perkataan, iman dimanifestasikan melalui tindakan. Sehingga kita mengetahui sekarang, bagaimana kita ini, kehidupan kita sekarang, apakah kita hidup dengan iman atau hidup dengan penglihatan? Ya, kita sendiri tahu kok siapa kita. Ya. Tetapi hati kami tabah. Kenapa? Karena ada jaminan, yaitu Roh Kudus. Karena apa? Karena tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tetapi hati kami tabah. Dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Loh, kalau sudah ada perkataan seperti ini kan berarti kematian bukan sesuatu yang menakutkan kan. Jadi kalau mau mati nanti tidak usah teriak-teriak. Tidak usah sampai mendelik. Orang kan kadang, matinya kok tambah cantik ya, tambah ganteng ya. Seharusnya itu kehidupan orang Kristen. Matinya kok sambil senyum ya. Iya senyum karena ketemu dengan Tuhan. Ya. Kalau ketemu sama setan, tidak mungkin senyum. Kalau yang jemput setan, ini kenyataan kan. Nanti yang ketika kita mau mati, orang-orang mau mati itu kan mereka bisa, alam rohnya kan terbuka. Ya, alam sadarnya menurun, alam rohnya semakin peka. Sehingga mereka akan tahu siapa yang ada di dekat mereka nanti, apakah Tuhan dan malaikatnya, atau setan dan antek-anteknya. Di sanalah nanti ekspresi wajahnya itu akan kelihatan. Ya. Kalau sudah teriak-teriak menakutkan, ketemu sama temannya ini. Ya kan? Bukan ketemu sama Tuhannya. Ya. Nah, kerohanian yang benar itu mengutamakan hal-hal yang rohani dibandingkan hal yang jasmani. Kerohanian yang benar itu akan mengatakan tinggal dengan Tuhan, mati pun itu lebih indah daripada hidup di dunia secara jasmani. Sekaya apapun di dunia, tetap lebih menyenangkan ketika hidup bersama Tuhan. Nah, sampai di sini kan akan banyak orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena mereka memang tidak rohani. Loh, kalau di bumi sudah sangat kaya, jelas lebih enak di bumi daripada mati tinggal bersama Tuhan. Itu perkataan orang yang tidak beriman. Ya. Itu perkataan orang yang tidak kenal Tuhannya. Ya.
sekaya apapun di muka bumi tetap akan lebih senang ketika ketemu dengan Tuhan. Bagi yang pernah punya pengalaman, ketika Anda berdoa, Anda merasakan hadirat Tuhan, dan kemudian Anda mendengar suara dari Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau anakku." Coba yang pernah punya pengalaman seperti itu, Anda pasti membenarkan perkataan saya. Bahwa rasa senangnya itu tidak tergantikan oleh apapun juga. Ya. Bagi orang yang tidak pernah punya pengalaman seperti itu, wajar mengejar harta melebihi mengejar Tuhan. Tetapi bagi orang yang sudah mempunyai pengalaman dengan Tuhan, akan mengejar Tuhan melebihi mengejar dunia. Ya. Kita bicara tentang pengalaman di sini. Seandainya Paulus tidak melihat Tuhan, mana mungkin dia meninggalkan semuanya. Paulus kaya, Paulus pandai kan, Paulus punya kekuasaan, apalagi yang kurang. Kita kan banyak menemukan orang kaya tapi kurang kuasa. Ada orang kuasa tetapi kurang kaya, makanya korupsi. Kan? Tetapi Paulus paket lengkap. Masih muda sudah pandai. Ya. Beragama, orang-orang pasti kata, "Oh, soleh ini orang ini," kan. Dan dia kaya. Dia menjadi anggota Sanhedrin, berarti dia orang yang punya kedudukan. Pada waktu masih muda lagi, sebelum umur 40 tahun. Jadi itu paket lengkap, tapi ketika dia melihat Yesus, dia katakan, "Aku anggap semuanya sampah." Bukan hanya tidak berguna lagi bagi Paulus, tetapi bahkan Paulus mengatakan itu sampah. Kalau sudah sampah kan sesuatu yang menjijikkan kan. Bayangkan itu sekarang hal-hal dunia itu menjijikkan bagi Paulus dibandingkan pengenalannya akan Tuhan. Betapa rindunya saya melihat umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga pasti kita akan berubah dan berubah dan berubah. Ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Lihat Paulus katakan di sini, sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepada Tuhan. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Berusaha. Sudah tahu targetnya ini, Tuhan memberikan jaminan ini, sehingga kita berusaha untuk membuat itu terjadi. Ya, bukan itu terjadi asal jadi. Itu butuh usaha. Berkenan. Kami berusaha supaya kami berkenan kepada Tuhan, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Di dunia Tuhan menginginkan kita hidup kudus, di surga pun kudus. Bukan seperti beberapa orang ajarkan di luar Kristen. Ya, apa yang kita tahan-tahan di muka bumi, nanti di surga itu diumbar, boleh. Semuanya boleh dikatakan. Ya. Bukan seperti itu. Artinya nanti kan kita kan merasa aneh. Di bumi Tuhan mereka menginginkan hidup kudus. Di surga kok Tuhannya menginginkan kita menyediakan hidup yang amoral. Loh berarti kan Tuhannya beda lantas. Tuhan di bumi dengan Tuhan di surga. Tetapi Tuhan kita itu konsisten. Di bumi dia tetap mengatakan, kejarlah kekudusan. Di surga engkau akan melihat kekudusan yang sebenarnya. Dan engkau akan hidup dalam kekudusan yang sebenarnya. Konsisten. Ya. Jadi betapa luar biasanya di sini. Bahwa kalau di muka bumi Anda hidup berkenan kepada Tuhan, otomatis di surga Anda berkenan. Kalau di muka bumi Anda hidupnya tidak berkenan,
Anda ketemu Tuhan pun Tuhan tidak berkenan. Ya, ketika Anda mati nanti. Jadi ingat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di bumi ini itu akan berdampak nanti dalam kehidupan di surga. Sebab itu juga kami berusaha ya, supaya kami berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Baik kami tinggal di dalam tubuh ini selama hidup ini, maupun kami tinggal di luarnya setelah mati. Berusaha untuk berkenan. Yang sama kan, artinya nanti kehidupan kita itu harus sama. Kalau di surga dipenuhi pujian penyembahan, seharusnya hidup kita mulai sekarang sudah dipenuhi dengan pujian penyembahan. Kalau di surga, kekuasaan, tahta itu tidak berarti bagi kita, maka di bumi pun seharusnya kan sama. Kita menganggap itu tidak berarti. Mengapa saya katakan tahta tidak berguna dibandingkan pengenalan akan Tuhan? Anda ingat 24 tua-tua bersama para malaikat. Ketika para malaikat menyembah dia dan berseru, kudus, kudus, kuduslah. Maka tua-tua ini mengambil tahtanya dan melemparkannya, mempersembahkan kepada Tuhan. Itu artinya kan tahtanya tidak berarti bagi mereka dibandingkan Tuhan mereka. Jadi kehidupan mereka konsisten. Di bumi seperti itu, di surga pun tetap seperti itu. Di surga penuh pujian penyembahan, di bumi Bapa mencari penyembah-penyembah. Nah, sama kok. Tidak mungkin kehidupan di surga nanti berubah total. Gaya hidup kita berubah total. Di bumi nahan nafsu, di surga diumbar nafsunya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Di bumi kita hidup kudus, di surga pun kita akan hidup kudus. Kita menyembah Allah yang kudus ketika kita di bumi, di surga pun kita menyembah Allah yang kudus. Tidak pernah berubah. Ya. Berusahalah untuk berkenan. Sudahkah kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Ketika kita sibuk, kita rela meninggalkan kesibukan kita. Kenapa? Mau beribadah kepada Tuhan. Loh itu kan berusaha namanya. Lagi sibuk. Kalau lagi tidak ada kerjaan pergi ke gereja. Ya banyak lah, walaupun itu bagus. Daripada kan main HP terus di rumah kan. Lebih baik main HP di gereja. Tidak nyindir, negor, ya negor. Jadi lihat di sini bahwa kita harus berusaha. Sekalipun sibuk, jangan kata sibuk tidak bisa ke gereja. Anda harus berusaha supaya tetap bisa ke gereja. Sekalipun Anda ngantuk pagi-pagi jam 4, ya, harus doa. Sekalipun ngantuk, Anda harus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Ya. Anda harus berdoa. Pak, nanti ketiduran, lebih baik ketiduran waktu doa daripada tidak ada usaha. Walaupun Billy Graham, pendeta-pendeta yang hebat-hebat, ya Benny Hinn segala macam, dikatakan mereka tidak langsung bangun tidur, bangun langsung doa, ya kan? Kalau kita kan kebanyakan bangun langsung tutup mata, tutup terus itu sudah. Kalau Billy Graham, Benny Hinn itu dia akan makan apa atau buat kopi, ya cuci muka, ada yang mandi dikatakan. Baru setelah seger mereka berdoa. Itu orang luar negeri. Kita agak beda sedikit. Kita kan biasanya bangun langsung senderan, badan agak ditarik kan. Mata tetap stabil, merem. Ya. Loh kalau lagi ngantuk atau bahkan doa itu seharusnya tidak usah merem loh.
Tidak ada orang di Alkitab itu, Daud ketika berdoa, ketika aku pandang bulan dan bintang. Loh Daud tuh lagi berdoa loh. Bagaimana bisa berdoa ketika aku pandang? Loh kan ada, Daud tuh buka mata. Dia doanya buka mata. Di Alkitab disuruh angkat tangan. Ini orang Indonesia sama orang Belanda disuruh lipat tangan. Loh itu udah Alkitabiah loh. Itu kan asalnya karena anak sekolah minggu itu kalau doa itu sambil senggol-senggolan, ganggu ya. Kemudian sama guru sekolah minggunya lipat tangan, tutup mata. Nah itu loh asalnya. Tapi itu udah Alkitabiah, bagus juga daripada saling senggol-senggolan kan. Saling pukul kepala kan. Ya. Tapi yang benar itu memang buka mata. Ya. Kemudian angkat tangan itu cara berdoa, bukan lipat tangan. Anda sudahlah baca di Alkitab, tidak ada doa itu disuruh lipat tangan. Menadahkan tangan, iya kan? Ya, tapi lipat tangan tidak ada. Tapi kalau Anda senang, ya tidak apa-apa. Iya Pak, daripada kedinginan kan enak kalau dilipat. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, berusahalah. Berusaha supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Memberikan persembahan, memangnya langsung Anda ingin mengasih besar? Oh enggak. Anda untuk menambah persembahan Anda semakin besar, Anda harus berusaha loh. Itu udah ujuk-ujuk. Kemarin sudah biasa 50.000, sekarang 200.000. Anda itu harus berusaha, tidak mungkin keluar sendiri itu dari dompet. Jadi semua ketika Anda, kan kita semua juga ingin mengalami peningkatan kan. Dalam ibadah pun seharusnya seperti itu. Dulu doa 20 menit, sekarang 30 menit, kan meningkat. Dulu persembahan 5.000, sekarang 10.000. Meningkat, itu namanya berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. Ya. Berusaha. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus dikatakan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Bahwa ini untuk kita. Ya, jadi orang Kristen pun di sini menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu hanya untuk orang-orang percaya. Dan ini bukan untuk memperoleh penghukuman. Tetapi ini menentukan apa yang akan kita dapatkan di surga nanti. Upah kita apa? Kalau keselamatan itu dijamin selama kita hidup beriman. Tetapi tindakan-tindakan kita itu akan menentukan upah yang akan kita terima. Kalau di dalam kitab Korintus juga, Paulus kan juga katakan, ingat kamu itu membangun dari apa? Dari emas, perak, batu permata, atau dari kayu, dari jerami kan? Kalau dari kayu, jerami, pekerjaanmu itu akan hangus. Tapi kamu tetap lolos, kamu diselamatkan. Ya. Iman kepada Yesus itu seperti itu. Bukan karena tindakan kita, tetapi iman bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kita melakukan tindakan iman, itu akan menentukan upah yang kita akan dapatkan. Tindakan iman seperti orang yang membangun, memakai emas, perak, dan permata.
Ketika diuji, wow, itu semakin berkilau. Ya, semakin berkilau. Kita akan semakin mendapatkan penghargaan. Tetapi kayu jerami dibakar, lenyap. Ya sudah, cukup masuk surga, tapi tidak dapat upah apa-apa lainnya. Oleh karena itu saya merasa heran dengan ajaran yang sedikit-sedikit. Saya tidak anti dengan neraka. Tapi kok bisa ya orang sedikit-sedikit juga neraka? Karena iman kita diselamatkan. Bukan karena tindakan loh. Ya. Kalau tidak seperti itu, surga tidak bisa penuh. Kalau hanya mengandalkan tindakan. Oleh karena itu lihat kemurahan Tuhan. Walaupun juga Anda harus perhatikan kekerasannya. Kemurahan Tuhan. Anda kalau percaya Yesus adalah Tuhan, Anda akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Mereka langsung dibuang ke lautan api. Ya. Tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Ini bukan jahat, ini bukan berbicara dosa. Anda kan bisa kan memberi, tetapi motivasinya jelek. Itu jahat, supaya dilihat orang. Supaya dikagumi orang. Loh, pemberiannya kan pemberian baik. Tetapi bisa jadi jahat ketika motivasi kita tidak benar. Ya. Ada orang beribadah, rajin beribadah untuk menutupi dosa-dosanya. Ya. Ini jahat. Ini yang disebut jahat. Tapi kan orang Kristen, iya. Selamat. Selamat tidak mengingkari Yesus adalah Tuhannya. Yesus yang selalu mengampuni dosanya. Anda selamat? Selamat. Selamat. Tapi Anda tidak dapat apa-apa. Kan agak ketar-ketir kan? Ya. Yang repotkan nantinya kita juga iman kita pun tidak akan kokoh. Kita sendiri kan mempertanyakan. Loh, saya ini kok selalu banyakan hidup dalam dosanya. Sungguh-sungguhkah saya diselamatkan? Sungguh-sungguhkah saya beriman? Sungguh-sungguhkah Roh Kudus ada di saya? Nah, dengan pertanyaan itu saja sebenarnya kita sudah ada hidup dengan iman kan? Tetapi kalau tindakanmu menunjukkan imanmu, itu akan membuat kita kokoh sekali. Ya. Jadi hati-hati, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Keselamatan dijamin di dalam Yesus. Tetapi upah ditentukan oleh tindakan-tindakan iman kita. Ya, biarlah kita semua berusaha supaya berkenan bagi Tuhan. Setiap kita berusaha sungguh-sungguh supaya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.